Ya, sejumlah masa penggiat anti korupsi gelar aksi unjuk rasa di depan gedung Badan Kepegawaian Negara di Kota Palembang. Mereka menuntut Sekda Ogan Komering Ilir diberikan sanksi dan teguran karena dinilai menyalahgunakan wewenang dan jabatan terkait penggunaan kuota haji tahun 2025. Sumatera Selatan. Masa mengatasnamakan Corporation Anti-Corruption Agency Sumatera Selatan ini mendatangi gedung Badan Kepegawaian Negara Kota Palembang pada Rabu siang. Dalam aksinya, mereka mendesak pihak BKN segera memberikan sanksi dan teguran terhadap Sekda Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pasalnya, bersangkutan dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan terkait penggunaan kuota haji tahun 2025. Ada dugaan Sekda Ogan Komering Ilir telah mengambil jatah kuota keberangkatan haji tahun 2025 dengan menggeser kuota dari petugas haji Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tindakan tersebut dinilai telah menyimpang dari aturan. Apalagi yang bersangkutan merupakan pemimpin tertinggi yang ada di birokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selamat pagi. Menyampaikan dua tuntutan. Yang pertama agar BKN ini mengkaji dan menelaah apa yang menjadi tuntutan kita pada hari ini. Jadi apabila memang benar itu terbukti, agar bisa diberikan sanksi. Menyikapi laporan ini, dari pihak BKN akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait dari pihak yang dilaporkan. Kasusnya ini seperti apa dan tindak lanjut apa yang harus kita ambil untuk menyikapinya. Yang pertama pasti kita koordinasi dulu dengan instansi terkait. Dalam hal ini mungkin di bagian kepegawaian. Berarti akan ada pemanggilan apa gimana, Pak? Belum sampai pemanggilan. Kita hanya baru mendengarkan keterangan lebih dahulu. Itu, Pak, ya. Karena yang punya kewenangan melakukan penindakan itu sebetulnya di instansi internal di Pemkab UGI. Badan Kepegawaian Negara berjanji akan menyikapi secara serius laporan yang disampaikan masyarakat. Masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah tuntutan mereka diterima. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, sempat tertunda selama 13 tahun, Masjid Al-Ansyar kini berdiri kokoh dan megah di Kota Palembang. Warna emas ala masjid di Timur Tengah memberi kesan mewah pada bangunan ini. Sentuhan warna emas dan putih ini membuat desain interior masjid ini tampak mewah. Di sisi lain, kubah masjid ini menyerupai masjid-masjid yang ada di kawasan Timur Tengah. Inilah Masjid Al-Ansyar. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 17.000 meter persegi di kawasan Jalan HM Nurdin Panji, Palembang. Masjid ini akhirnya bisa jadi tempat ibadah banyak orang setelah sempat tertunda selama 13 tahun. Ya, sebelum lahan tempat masjid ini dibangun, sempat menjadi perkara dengan dua nama kepemilikan. Namun seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak sepakat berdamai dan mendukung pembangunan Masjid Al-Ansyar di lahan ini. Dan pembangunan masjid ini pun dilanjut selama 3 tahun. Sorry ya udah kabulkan lah namanya. Karena masjid sudah berdiri juga kan. Jadi setelah menang perkara perdata itu kita mengurus izin, sertifikatnya kita pecah. Jualah izin Masjid Al-Ansyar ini. Ucapkan ya apa namanya? Minta maaf ya Pak. Minta maaf dan mengakui bahwa tidak salah. Ya itu ya. Oh Bapak memang tidak pernah menerima duit ya Pak? Saya tidak pernah menerima duit dan saya tidak pernah jual. Menjual. Jual. Oh, dengan yang gugatan baru tidak pernah berjual, Pak ya? Tidak pernah. Dan saya sanggup jadi saksi. Tentunya Masjid Al-Ansyar tidak hanya dijadikan pusat kegiatan keagamaan, namun juga untuk kegiatan sosial sehingga dapat bermanfaat baik bagi masyarakat sekitar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kepala BKKBN Wihaji meninjau program gerakan orang tua asuh untuk cegah stunting di Desa Pegayut Kabupaten Ogan Ilir. Kunjungan juga dilanjut meninjau sejumlah fasilitas kesehatan.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wihaji mendatangi Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Kedatangan Wihaji kali ini meninjau langsung program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Gerakan ini menyasar orang tua asuh dan anak asuh yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah usia 2 tahun, serta balita usia 24 hingga 59 bulan dari keluarga beresiko stunting dan miskin. Program ini tidak menggunakan anggaran negara karena menggandeng pihak swasta serta individu peduli terhadap pencegahan stunting. Bantuan yang diberikan berupa asupan gizi, fasilitas sanitasi, dan kebutuhan pokok lainnya. Salah satunya adalah Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Kalau tadi di Kota Palembang, MBG salah satunya juga untuk cegah stunting yang berbasis APBN. Kalau ini tanpa APBN, tanpa APBD. Siapa yang membantu orang tua asuh? Siapa orang tua asuh? Salah satunya ada korporasi, ada perusahaan, di sini barangkali ada sawit dan sebagainya, yang berempati salah satunya untuk memberikan asupan gizi maupun sebab yang lain. Contoh, untuk menurunkan angka stunting di Sumatera Selatan, pemerintah provinsi ikut membantu dengan membangun sejumlah posyandu di seluruh kabupaten dan kota yang ada. Stunting itu nggak bisa kita terapi di ujung saja, tapi harus jadi pangkal ini para ibu hamil untuk mencari stunting dengan pemenuhan gizi disesuaikan dengan kebutuhan. Sumsel supportnya apa, Pak? Sumsel kan sudah menyiapkan infrastruktur posyandu sehingga Sumsel pada tahun 2023 itu gubernur peraih penurunan stunting terbanyak. Pak, tantangannya target, Pak? Dalam pasien stunting itu tantangannya apa, Pak? Tantangannya adalah pemahaman tentang gizi, tapi inilah gunanya PLKP. Selain mengunjungi Puskesmas Pegayut untuk melihat beberapa fasilitas kesehatan, Wihaji bersama rombongan meninjau beberapa rumah warga yang termasuk dalam kategori sasaran genting yang ada di Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, usia tak menjadi penghalang bagi seseorang untuk bisa merasakan momen wisuda. Umur 80-an masih bisa. Di Kabupaten Ogan Ilir, ratusan lansia mengikuti wisuda usai 1 tahun menimba ilmu di sekolah lansia. Ratusan lansia yang berasal dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir ini diwisuda oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. Kegiatan wisuda ini digelar di Gedung Serbaguna Tanjung Senai, Ogan Ilir. Layaknya wisudawan, sebanyak 305 lansia ini mengenakan toga dan jubah berwarna hitam. Mereka dinyatakan lulus usai menempuh pendidikan lansia tangguh selama 1 tahun. Program Sekolah Lansia Tangguh ini merupakan program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dilaksanakan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Ilir. Peserta wisuda rata-rata berusia di atas 60 tahun, sedangkan untuk wisudawan tertua berusia 89 tahun. Mereka yang diwisuda tidak mendapat gelar akademi seperti kampus pada umumnya. Tapi ratusan lansia ini telah mengikuti pelatihan dan pembelajaran non-formal oleh pengajar yang ahli di bidangnya. Ini negara hadir, pemerintah hadir untuk memberikan program-program yang berkenaan dengan lansia. Satu saja hari ini keinginan lansia itu apa? Hari ini lansia itu merasa kesepian. Karena itu kita bikinkan program yang sifatnya kegiatan, baik pengajian, majelis taklim, dan ada seni, ada pengrajin dan sebagainya. Ada banyak kerajinan dan sebagainya. Tapi intinya adalah memberikan kegiatan, aktivitas buat mereka biar nanti mengisi kesepian. Yang pertama, 2024 tadi kita sudah memulai sekolah lansia dari pusat. Ini tujuannya, tujuan utamanya agar para lansia kita yang usianya 65 tahun ke atas mempunyai kegiatan yang positif, dapat mengisi waktunya dengan hal yang positif dan berguna sehingga mereka tetap dapat mandiri, tidak punya ketergantungan kepada yang lainnya. Nah, itu kita harapkan. Di samping juga persiapan untuk
supaya lebih banyak lagi beribadah. Program sekolah lansia ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia melalui berbagai jenis edukasi dan pelatihan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Saya Teatrika Putri. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.